Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sebelum kita membahas tentang hukum Newton, saya ingin mengajak teman-teman melakukan sebuah eksperimen. Nah, perhatikan eksperimen yang dilakukan pada layar. Pada eksperimen kali ini, kita akan menarik sebuah kertas yang diletakkan di atas kertas, dan di atas kertas tersebut diletakkan sebuah benda. Ketika kertas ditarik, benda tersebut akan jatuh ke gelas dan tidak ikut tertarik ke belakang. Nah, bendanya akan masuk ke gelas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, untuk menjawabnya, marilah kita simak penjelasan berikut. Sejarah hukum Newton. Halo kawan-kawan. Pernahkah kamu dapat pertanyaan mengapa planet mengelilingi matahari? Nah, kalian pasti menjawab karena adanya gravitasi kan? Tapi bagaimana apabila pertanyaan itu ditanyakan pada tahun 1865 sebelum ditemukannya gravitasi, setahun sebelum dipublikasikannya Principia karya Newton yang mengubah ilmu astronomi? Pasti kamu akan kebingungan untuk menjawabnya deh. Pada zaman dahulu, Kopernikus mengguncang dunia melalui pernyataan bahwa planet-planet yang mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Kepler kemudian menyempurnakan temuan Kopernikus dengan menyatakan bahwa planet-planet tersebut memiliki orbit. Kepler menunjukkan bahwa planet-planet tersebut bergerak. Pertanyaannya, mengapa planet-planet bergerak? Mengapa planet mengelilingi matahari? Siapa sangka pertanyaan tersebut terjawab dengan peristiwa jatuhnya buah apel ke tanah dari pohonnya, dan Newton menyadari hal itu. Newton menyadari apapun gerakan yang terjadi, entah itu bulan yang mengitari matahari atau apel yang jatuh itu disebabkan oleh sesuatu yang sama. Jawaban ini dijelaskan pada suatu buku yang mengguncang dunia, yaitu Principia. Newton menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan yang dinamakan gravitasi. Gravitasi selalu menarik sesuatu untuk mendekati pusatnya. Hal inilah yang mengakibatkan apel jatuh ke tanah dan bulan selalu mengitari bumi. Besar gaya gravitasi yang dimiliki suatu objek tergantung massa yang dimiliki objek tersebut. Menurut gravitasi, Newton menyebutkan bahwa massa, waktu, dan jarak bersifat konstan. Buku Principia juga menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, coba perhatikan mobil-mobil yang ditinggalkan pemiliknya ini. Mobil tersebut akan tetap diam sampai mobil tersebut sudah menjadi ronsokan dan berkarat. Nah, mobil tersebut tidak ada yang diberikan gaya, maka mobil tersebut tetap diam. Hukum 1 Newton juga menyatakan bahwa benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Seperti halnya pada kereta api, kereta api tersebut akan selalu bergerak lurus beraturan sampai dikenakannya atau diberikannya gaya luar pada kereta tersebut. Peristiwa tersebut dipastikan lagi oleh seorang astronot, di mana dia melempar sebuah buah apel di luar angkasa yang hampa udara, dan buah tersebut akan terus bergerak di luar angkasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Hukum 1 Newton juga menjelaskan momen inersia atau hukum kelembaban, di mana suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Tentunya saat kita berkendara, di saat mobil melaju dan tiba-tiba mobil direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan.
dan begitu juga sebaliknya. Hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton yaitu benda dapat berubah keadaan geraknya apabila benda tersebut diberikan gaya. Besarnya perubahan gerak sama dengan besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Rumus dari hukum 2 Newton yaitu stigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Nah, hukum kedua ini menjelaskan mengapa benda dapat bergerak, seperti pada anak yang menarik gerobak yang tadinya diam. Gerobak tersebut menjadi bergerak karena ditarik oleh anak tersebut. Nah, pernahkah kamu mendorong mobil yang mogok sendirian? Nah, tentu mobil tersebut tidak akan bergerak, bukan? Tapi bagaimana apabila kamu mendorong mobilnya bersama dengan temanmu? Maka mobil yang mogok tersebut akan bergerak. Nah, jadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatan benda tersebut akan semakin besar. Berbanding terbalik dengan massa, apabila massa benda semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil. Seperti pada gambar di mana seekor kuda yang menarik 2 orang anak, percepatannya besar, dan apabila seekor kuda tersebut menarik 5 orang anak, maka massanya akan lebih besar dan percepatan kuda tersebut atau benda tersebut akan semakin lama atau kecil. Contoh lain dari hukum 2 Newton adalah ketika kita melempar bola basket ke atas, maka bola tersebut akan turun kembali ke bawah. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda minus menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, seperti kita mendorong dinding atau tembok, di mana kita akan mendapatkan gaya yang seimbang dengan gaya yang kita berikan, namun arahnya berlawanan. Pernahkah kamu mendayung perahu atau melihat orang yang mendayung perahu? Saat mendayung perahu, kita mendayung ke arah belakang, bukan? Kira-kira kenapa ya kita mendayung ke arah belakang tetapi perahunya justru bergerak ke depan? Nah, prinsip gerak tersebut merupakan salah satu penerapan dari hukum 3 Newton. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya gerak aksi dan reaksi. Saat kita mendayung, gerakan dayung perahu yang ke arah belakang merupakan gaya aksi. Dan saat dayung memberikan gaya aksi kepada air, maka air akan memberikan gaya reaksi kepada perahu yang besarnya sama dengan yang diberikan oleh dayung dan arahnya berbeda. Oleh karena itu, perahu akan bergerak berlawanan dengan arah dayung, yaitu ke depan. Begitu juga sebaliknya ya kawan. Contoh penerapan hukum Newton 3 yang lain yaitu peristiwa peluncuran roket. Pada saat roket diluncurkan, gas panas dipancarkan dari pembakaran, dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. Berikut contoh lain dari penerapan hukum 3 Newton. Contoh soal dan pembahasan. Seekor ikan bermassa 0,7 kg tergantung pada tali. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan tali adalah.
Nah, diketahui M sama dengan 0,7 kg dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka rumusnya adalah sistem F sama dengan 0, sistem F itu adalah T kurang W sama dengan 0, T sama dengan W, masukkan angka-angkanya, maka kita dapat T sama dengan 7 Newton. Oke, kemudian sebuah mobil bermassa 1,5 ton bergerak dengan kelajuan 70 km per jam. Mobil itu tiba-tiba direm dengan gaya pengereman sebesar F sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 4 Newton hingga berhenti. Jarak yang ditempuh mobil tersebut mulai direm sampai berhenti adalah, nah dari soal diketahui M sama dengan 1,5 ton atau 1500 kg, P0-nya 70 km per jam atau 20 meter per sekon, F sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 4 Newton dan PT-nya adalah 0, dan yang ditanya adalah jarak yang ditempuh atau S. Nah, persamaannya adalah F sama dengan M kali A, di mana F-nya tadi 24.000, kemudian M-nya 1.500 dikalikan dengan A. Nah, dari situ kita dapat A sama dengan 16 meter per sekon kuadrat. Maka jarak yang ditempuh dapat kita temukan dari rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikali 2AS. Nah, kecepatan akhirnya tadi adalah 0 kan. Kemudian masukkan kecepatan awalnya yaitu 20 kuadrat dikurang 2 dikali A-nya 16 dan S. Maka dari persamaan tersebut kita dapat 32S sama dengan 400. Nah, maka S-nya adalah 400 dibagi 32 yaitu 12,5 meter. Sebuah kotak kayu bermassa 100 kg akan dinaikkan ke atas truk. Untuk memudahkan kerja tersebut, dipasang papan miring dengan sudut 30 derajat. Kotak kayu tersebut didorong 3 orang sehingga bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika koefisien lemari dengan papan adalah sepertiga akar 3, maka besarnya gaya dorong ketiga orang tersebut adalah, dari soal diketahui massa kotak kayu atau M adalah 100 kg, kemudian A-nya atau percepatannya 1 meter per sekon kuadrat, dan sudut kemiringannya atau alfa 30 derajat, dan koefisien gesek atau nu yaitu sepertiga akar 3, gaya dorong ketiga orang atau F, itu yang ditanya ya. Terlebih dahulu kita temukan gaya gesek yang kerja yaitu dari F gesek sama dengan nu dikali N. Nah, masukkan nilai nu dan nilai N-nya, maka didapat F gesek sama dengan sepertiga akar 3 dikali 100 dikali 10 dikali kosinus 30 derajat, maka didapatkan nanti hasilnya adalah 500 Newton. Nah, kemudian kita tinjau dari hukum 2 Newton yang menyatakan sistem F sama dengan M dikali A. Nah, sistem F itu kan adalah F dorong dikurang F gesek dikurang M dikali G sinus alfa, itu sama dengan M dikali A. Maka F gesek dan F gesek kurang M dikali G sin A itu berpindah ke kanan. Nah, maka dia menjadi positif ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. F dorong sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 100 dikali 1, maka F dorongnya adalah 1100 Newton. Oke, demikianlah penjelasan tentang hukum Newton. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Semangat belajarnya. Bye-bye.